Bayangkan sebuah ironi klasik yang mungkin sangat sering Anda alami. Anda diminta membawa fotokopi kartu identitas. Ah iya, fotokopi KTP. Betul, KTP yang diterbitkan oleh pemerintah, lalu Anda serahkan kembali kepada pemerintah hanya agar Anda bisa mendapatkan layanan dari pemerintah itu sendiri. Sebuah siklus yang sangat melelahkan sebenarnya. Sangat melelahkan. Rasanya kayak komedi putaran tanpa akhir kan? Tapi bagaimana jika siklus absurd ini akhirnya benar-benar dihancurkan? Itu pertanyaan besarnya. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita. Hari ini kita memiliki sebuah misi khusus. Kita akan membedah sebuah cetak biru yang sangat krusial. Sebuah dokumen strategis terbaru yang baru saja dirilis oleh Bappenas pada 20 Februari 2026. Judulnya Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2025 ya? Tepat sekali. Dan kita di sini tidak akan sekedar membahas hal-hal mendasar, seperti cara pemerintah bikin aplikasi baru. Bukan itu. Sama sekali bukan. Misi kita adalah mengurai bagaimana Indonesia berencana melakukan perombakan radikal. Dari birokrasi tradisional menuju pemerintahan digital yang digerakkan oleh infrastruktur data raksasa dan kecerdasan buatan otonom. Dan yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat. Benar. Kita akan menelusuri mengapa cetak biru ini akan mendefinisikan ulang makna menjadi seorang warga negara dalam keseharian Anda. Dokumen Bappenas ini, menurut saya memang menandai sebuah titik balik. Ini bukan sekedar iterasi dari sistem yang sudah ada sebelumnya. Bukan sekedar pembaruan versi ya? Bukan. Ini melainkan sebuah dekonstruksi total terhadap cara negara beroperasi. Selama belasan tahun, kita ini sebenarnya terjebak dalam ilusi digitalisasi. Ilusi seperti apa maksudnya? Gini, instansi pemerintah itu seringkali hanya mengubah formulir fisik menjadi antarmuka digital. Tapi logika operasional di belakang layarnya tetap saja terfragmentasi. Terpisah-pisah. Jadi mesinnya tetap mesin lama. Tepat. Nah, cetak biru ini merumuskan evolusi menuju digital government yang sesungguhnya. Arsitekturnya sejak awal dirancang untuk proaktif, terintegrasi langsung di level basis data, dan memposisikan pengalaman Anda sebagai warga negara sebagai inti dari desain sistem operasional negara. Oke, mari kita urai hal ini. Sebagai audiens yang mengikuti perkembangan teknologi, kita semua rasanya tahu persis di mana letak kegagalan era e-government masa lalu kan? Ya, sangat jelas terlihat. Pendekatannya itu sangat reaktif dan berbasis silo. Setiap kementerian membangun sistem aplikasinya sendiri-sendiri. Dengan API yang menolak untuk saling berbicara satu sama lain. Nah, itu dia. Anda mengurus pajak di portal A. Lalu, Anda harus mengunggah data yang sama persis di portal B untuk urusan perizinan usaha. Mengulang proses yang sama berkali-kali. Betul. Sekarang, konsep digital government yang ditawarkan Bappenas ini merombak hierarki tersebut. Negara tidak lagi melayani Anda berdasarkan struktur organisasi kementerian mereka yang rumit. Melainkan berdasarkan satu identitas tunggal. Ya, yang sangat menarik di sini adalah... Sebentar. Yang sangat menarik di sini adalah pergeseran fundamental menuju desain layanan human-centric, desain yang berpusat pada manusia. Silakan elaborasi sedikit soal ini. Jadi, layanan ini diorganisasikan melalui konsep life journey atau perjalanan hidup. Dalam paradigma lama, negara seolah memaksa Anda untuk memahami yurisdiksi dan birokrasi mereka yang rumit itu. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan negara. Betul. Kalau Anda membuka usaha baru, Anda yang harus repot mencari tahu kementerian mana yang mengurus izin A, lalu dinas lokal mana yang urus izin B. Sangat membuang waktu. Dengan pendekatan life journey, arsitektur layanannya dibalik. Begitu ada sebuah peristiwa dalam hidup Anda, misalnya Anda mendaftarkan akte pendirian perusahaan, Oke. sistem akan secara otomatis memicu serangkaian protokol ke seluruh instansi yang relevan. Sistem perpajakan, asuransi tenaga kerja, perizinan lokal, semuanya langsung memproses data tersebut di latar belakang. Jadi Anda tidak perlu lagi menjadi semacam kurir data antar kementerian. Tepat sekali. Konsep itu membawa kita pada satu frasa di dalam dokumen Bappenas yang terdengar sejujurnya sangat utopis. Zero government bureaucracy. Ya, birokrasi nol. Pada dasarnya, dokumen ini menargetkan otomatisasi penuh untuk setiap pekerjaan administratif yang bersifat klerikal dan berulang. Entry data, pencocokan dokumen. Verifikasi berlapis, semuanya diambil alih oleh mesin. Tapi, mari kita bersikap kritis sejenak di sini. Silakan.
Ketika kita mendengar frasa birokrasi nol dan otomatisasi, apalagi dalam konteks pemerintahan yang mempekerjakan jutaan aparatur sipil negara, insting pertama kita pasti membayangkan pemutusan hubungan kerja massal. Atau ketakutan sistemnya lumpuh total kalau algoritmanya gagal ya? Persis. Apakah Bappenas sedang merencanakan rasionalisasi besar-besaran untuk para pegawai negeri ini? Itu kekhawatiran yang sangat valid dan logis. Namun, pembacaan yang lebih teliti terhadap rencana induk ini menunjukkan hal yang berbeda. Oh, seperti apa? Tujuannya sama sekali bukan untuk menghilangkan elemen manusia dalam birokrasi, melainkan meredefinisi nilai dari pekerjaan aparatur negara itu sendiri. Meredefinisi bagaimana maksudnya? Bayangkan seorang analis di dinas sosial saat ini. Mereka menghabiskan mungkin 80% waktunya hanya untuk mengecek silang dokumen KTP dan kartu keluarga pemohon bantuan secara manual. Hanya mencocokkan nama dan nomor induk. Iya, itu adalah pemborosan kapasitas kognitif manusia yang luar biasa. Nah, dengan zero government birokrasi, beban mekanis itu dieliminasi oleh mesin. Lalu apa yang dikerjakan oleh aparaturnya? Aparatur negara kemudian direalokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dikomputasi oleh mesin. Misalnya menganalisis anomali data di lapangan, memberikan pendampingan sosial yang jelas membutuhkan empati, dan merancang intervensi kebijakan. Hal-hal kompleks yang butuh sentuhan manusia. Betul. Ini adalah tentang mengembalikan sisi kemanusiaan ke dalam pelayanan publik, yang selama ini justru tenggelam oleh tumpukan kertas formulir. Disinilah bagian yang sangat menarik. Untuk mewujudkan mesin birokrasi otonom tersebut, rencana induk Bappenas ini tidak ragu untuk memasukkan teknologi frontier. Teknologi garda depan. Ya, yang kalau dibaca sekilas, rasanya seperti membaca draft naskah film fiksi ilmiah. Mari kita bedah teknologinya satu persatu. Boleh? Pertama, Bappenas menyebutkan integrasi blockchain. Publik kan sering mereduksi blockchain ini hanya sebagai fondasi untuk mata uang kripto yang volatil itu. Bitcoin dan semacamnya ya? Tapi di sini, pemerintah menargetkan aplikasinya pada pencatatan aset fundamental, seperti sertifikat tanah Anda. Ini langkah yang brilian sebenarnya. Benar, menggunakan buku besar terdistribusi yang immutable atau tidak dapat diubah, sejarah kepemilikan tanah Anda akan terenkripsi secara permanen. Secara teori, ini adalah mimpi buruk bagi para mafia tanah. Sangat, karena tidak ada lagi celah untuk, katakanlah, menduplikasi sertifikat secara diam-diam di kantor pertanahan lokal. Penerapan blockchain untuk registrasi aset ini memang merupakan langkah esensial dalam membangun apa yang kita sebut sebagai trustless system. Sistem tanpa perlu rasa percaya. Maksudnya, sistem ini tidak lagi bergantung pada integritas satu individu atau satu petugas di loket untuk menjaga keamanan dokumen Anda. Validasinya didistribusikan ke seluruh jaringan komputer. Jadi tidak ada satu entitas pun yang bisa memanipulasi database secara sepihak. Betul sekali. Selanjutnya adalah kecerdasan buatan. Bappenas ini secara spesifik menyoroti penggunaan agentic AI yang dipadukan dengan liveness detection atau deteksi kehidupan berbasis biometrik wajah. Sebagai catatan untuk Anda yang mendengarkan, agentic AI ini jauh melampaui chatbot generatif biasa yang sering kita pakai sekarang. Bukan sekedar tanya-jawab teks ya. Bukan, ini adalah entitas AI yang memiliki otonomi untuk mengambil keputusan dan mengeksekusi tindakan atas nama penggunanya berdasarkan parameter tertentu. Bayangkan, untuk negara dengan populasi 280 juta jiwa, sistem ini diklaim mampu memproses miliaran titik data secara real-time. Untuk mendeteksi siapa yang paling berhak menerima subsidi negara bulan Uni misalnya. Ya, dan memprediksi kerentanan ekonomi sebelum terjadi, lalu menyalurkan bantuan secara instan. Sangat efisien. Tapi ada satu teknologi lagi yang terus terang membuat saya agak skeptis saat membacanya. Komputasi kuantum. Komputasi kuantum? Jujur saja, berbicara soal kecepatan prosesor kuantum di saat kita masih memiliki ribuan desa dengan koneksi internet yang sering terputus, itu rasanya sedikit melompat terlalu jauh. Terlalu ambisius. Ya, kenapa komputasi kuantum ini malah menjadi prioritas Bappenas? Skeptisisme Anda itu sangat berdasar. Mengapa memikirkan komputasi kuantum ketika infrastruktur dasar saja belum merata? Jawabannya terletak pada ancaman asimetris yang dibawa oleh teknologi tersebut. Ancaman dari luar. Tepat. Bappenas tidak melihat komputasi kuantum semata-mata sebagai alat untuk mempercepat pelayanan masyarakat di pedesaan. Mereka melihatnya sebagai risiko keamanan nasional yang eksistensial. Tunggu,
Seberapa bahaya komputer kuantum ini? Komputer kuantum memiliki potensi kalkulasi yang mampu memecahkan standar enkripsi RSA konvensional. Enkripsi yang saat ini melindungi seluruh data perbankan, rahasia negara, dan identitas digital kita. Bisa dipecahkan? Dalam hitungan jam saja. Oleh karena itu, persiapan menuju quantum safe kriptografi atau kriptografi tahan kuantum harus dimulai dari sekarang. Wow, jadi keamanan siber tidak lagi dilihat sebagai sekedar memasang firewall atau menambal celah software ya? Sama sekali bukan. Ini adalah perlombaan senjata digital lintas negara. Hal itu membawa kita pada satu konsep yang sangat krusial dalam dokumen ini, kedaulatan digital atau digital sovereignty. Konsep yang sangat penting. Bappenas menekankan pembangunan infrastruktur publik digital atau DPI secara mandiri untuk menghindari vendor lock-in. Ketergantungan pada satu pihak ketiga. Iya, kita tahu banyak negara berkembang yang sistem pemerintahannya justru disandra oleh satu perusahaan teknologi multinasional hanya karena seluruh arsitekturnya numpang di platform mereka. Itu fatal untuk keamanan nasional. Dan ada satu istilah yang menarik perhatian saya di dokumen ini, yaitu data embassy atau kedutaan data. Kedutaan data. Kedutaan kan biasanya bangunan fisik tempat diplomat bekerja, lengkap dengan kekebalan hukumnya. Bagaimana konsep ini bisa berlaku untuk sekumpulan data? Konsep kedutaan data ini adalah salah satu inovasi geopolitik digital paling brilian dalam dekade terakhir. Coba jelaskan mekanismenya. Bayangkan jika terjadi bencana alam berskala masif atau serangan siber terkoordinasi yang benar-benar melumpuhkan pusat data nasional secara fisik di dalam negeri. Skenario terburuk. Jika itu terjadi, sebuah negara bisa kehilangan memori institusionalnya secara permanen. Nah, data embasi adalah perpanjangan kedaulatan digital ke luar negeri. Oh, jadi kita menyimpan data di luar negeri. Ya, negara menyewa ruang server di negara sahabat yang memiliki infrastruktur awan tingkat militer. Ruang server tersebut diberikan status kekebalan diplomatik secara hukum internasional. Persis seperti gedung kedutaan fisik. Persis. Hukum negara tuan rumah tidak berlaku atas server tersebut. Jadi, meskipun infrastruktur fisik di dalam negeri hancur lebur, negara tetap bisa meribut dirinya sendiri dan beroperasi dari kedutaan data tersebut. Luar biasa. Jadi kita sedang merancang semacam protokol kelangsungan hidup bernegara di ruang hampa digital? Ini adalah level resiliensi yang sedang ditargetkan oleh Indonesia. Tentu saja, arsitektur semacam ini membutuhkan banyak referensi. Bappenas dengan cerdas membedah studi kasus dari berbagai negara yang telah lebih dulu menembus batas ini. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Indonesia sebenarnya tidak perlu bersusah payah menemukan kembali roda yang sudah ada. Rujukan pertama dalam dokumen ini adalah India. Ya, India. India menawarkan cetak biru paling spektakuler untuk urusan skalabilitas. Saya setuju. India Stack. Ini bukan sekedar proyek IT. Menurut saya, ini adalah keajaiban rekayasa sosial. Benar sekali. Ya. Mereka memulai dengan Aadhaar, sistem identitas digital biometrik mereka. Lalu mereka menumpuknya dengan UPI, sistem antarmuka pembayaran terpadu. Dampaknya sangat eksponensial terhadap populasi mereka. Luar biasa eksponensial. Mereka menarik ratusan juta warga dari ekonomi bayangan masuk ke dalam sistem keuangan formal. Inklusi keuangan mereka meroket dari 17% menjadi lebih dari 80%. Dan skalanya tuh loh sangat masif. Pada bulan Oktober 2024 saja, bayangkan, jaringan UPI ini memproses 16,58 miliar transaksi hanya dalam waktu 30 hari. Angka yang fantastis. Tapi yang paling revolusioner dari India bagi saya bukan sekedar volumenya, melainkan arsitektur perlindungan data mereka. Yang disebut DPA itu. Data Empowerment and Protection Architecture. Tepat. Sistem ini beroperasi menggunakan konsep account aggregator. Bisakah kita bedah sedikit bagaimana mekanisme agregator ini? Bagaimana ini bisa memberi Anda, sebagai warga negara, kendali penuh atas data Anda? Arsitektur DIPA memecahkan salah satu dilema terbesar di era digital saat ini, yaitu bagaimana kita membagikan data kepada pihak lain tanpa kehilangan kepemilikan atas data tersebut. Menarik. Bagaimana caranya? Account aggregator bertindak sebagai manajer persetujuan atau consent manager. Mereka ini tidak membaca, tidak melihat, dan tidak menyimpan data Anda sama sekali. Hanya sebagai perantara izin? Iya, bayangkan Anda sedang mengajukan kredit modal usaha ke sebuah bank. Oke. Bank butuh riwayat transaksi dari e-commerce tempat Anda berjualan, lalu data pembayaran pajak, dan tagihan listrik Anda.
Di sistem lama, Anda yang harus mengunduh semua data itu dan menyerahkannya secara utuh ke bank, kan? Betul, kita kirimkan PDF-nya. Nah, dengan account aggregator, alih-alih menyerahkan semuanya, Anda memberikan semacam kunci kriptografis yang mengizinkan bank tersebut menarik data secara spesifik. Hanya data yang diperlukan. Ya, dengan batas waktu tertentu dan hanya untuk tujuan penilaian kredit. Setelah prosesnya selesai, akses bank tersebut kedaluarsa secara otomatis. Keren sekali. Anda sebagai warga negara benar-benar memegang tombol kendalinya. Ini adalah pendekatan yang sangat elegan untuk mewujudkan prinsip privacy by design. Beralih dari India, Bappenas juga menyoroti Uni Emirat Arab dengan inisiatif Zero Government Bureaucracy mereka. UEA ini sangat agresif dalam memangkas prosedur, bukan cuma mendigitalkan formulir. Betul, mereka berhasil menghapus lebih dari 2.000 prosedur pemerintahan. Yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana mereka menggunakan ilmu perilaku atau behavioral science. Untuk mendesain ulang layanannya ya. Ya, mereka tidak hanya bertanya bagaimana cara memindahkan antrian loket ini ke internet. Tapi, mereka mundur selangkah dan bertanya mengapa antrian ini harus ada sejak awal. Pemikiran yang radikal. Mereka menghilangkan pilihan-pilihan administratif yang tidak perlu, sehingga mempersempit ruang terjadinya hambatan birokrasi. UEA membuktikan bahwa digitalisasi tanpa simplifikasi proses itu pada akhirnya hanyalah memindahkan kerumitan birokrasi ke layar ponsel Anda. Sepakat. Selanjutnya, dokumen ini mereferensikan negara tetangga kita, Singapura, dengan inisiatif Smart Nation mereka. Pendekatan Singapura sangat terpusat pada efisiensi interaksi data, terutama melalui sistem SingPass dan MyInfo mereka. Kekuatan utamanya ada pada implementasi prinsip once only, kan? Prinsip once only inilah yang menjawab keluhan klasik Anda soal fotokopi KTP di awal tadi. Ya. Arsitektur API Singapura mewajibkan warga negara hanya memasukkan satu set data demografis satu kali seumur hidup. Hanya satu kali. Saat Anda berinteraksi dengan instansi pemerintah atau rumah sakit atau lembaga keuangan yang terverifikasi, sistem akan menarik data tunggal tersebut dari repositori nasional secara real-time. Tidak ada duplikasi database di tiap rumah sakit? Tidak ada. Tidak ada formulir identitas panjang yang harus diisi berulang kali. Dan sebagai pelengkap dari semua studi kasus internasional ini, ada Korea Selatan. Ya, Korea Selatan sedang berada dalam transisi menuju digital platform government. Mereka menerapkan kebijakan My Data yang membuat pemerintahnya bertindak sebagai kurator proaktif. Tahukah Anda tingkat kepuasan publik mereka? Menyentuh angka 98,1%. Angka yang hampir mustahil untuk kepuasan layanan publik sebenarnya. Pemerintah di sana tidak lagi menunggu warganya menyadari hak mereka. Sistem langsung menganalisis profil keluarga Anda. Dan memberikan notifikasi otomatis? Persis. Anda bisa tiba-tiba mendapat pesan, Anda baru saja kehilangan pekerjaan, berdasarkan profil MyData Anda berhak atas 3 skema bantuan sosial ini, dan dana sudah ditransfer ke rekening Anda. Selesai. Tanpa permohonan. Tanpa wawancara berlapis. Jadi, apa makna dari semua ini bagi kita? Rencana Bappenas sudah sangat komprehensif. Teknologi dan arsitektur hukumnya dipetakan, rujukan internasionalnya juga sangat konkret. Tapi kita harus melihat ke lapangan. Mari kita berpijak pada realitas bulan Februari 2026 ini. Di mana sebenarnya posisi Indonesia berdiri dalam peta transformasi raksasa ini? Menurut data dari Bappenas, kabar baiknya adalah kita tidak memulai dari nol. Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE kita menunjukkan tren yang positif. Bisa Anda bagikan datanya? Indeks SPBE nasional kita merangkak naik dari angka 2,18 di tahun 2019 menuju skor 3,23 di tahun 2025. Angka ini memasukkan Indonesia ke dalam kategori baik. Itu peningkatan yang lumayan. Dan yang luar biasa, penilaian ini melibatkan 652 instansi pemerintah. Selain itu, portal layanan terpadu INE Digital kan sudah mengudara. Inisiatif Satu Data Indonesia, atau SDI, juga mencatat lonjakan integrasi data prioritas. Ya, dari 693 dataset pada tahun 2022 menjadi 1.879 dataset pada tahun 2024. Sepertinya fondasinya sudah mulai kokoh. Secara statistik, iya, pencapaian tersebut patut diakui sebagai sebuah progres, namun hal ini memunculkan satu pertanyaan penting ketika kita mulai membedah anatomi dari indeks tersebut. Pertanyaan apa?
tantangan terbesar transformasi digital Indonesia ternyata bukanlah teknologinya itu sendiri, melainkan geografi dan disparitas kapasitas. Ketimpangan antar wilayah. Jika kita memetakan indeks SPBE tadi secara visual, kita akan melihat tumpukan warna hijau cerah yang merepresentasikan skor sangat baik, terpusat secara masif di Kementerian Pusat dan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Klasik. Selalu terpusat di Jawa. Begitu kita menggeser peta tersebut ke wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, skornya anjlok secara drastis. Tentu saja, ada bias infrastruktur yang parah di sana. Sangat parah. Jadi, lompatan kita menuju AI dan zero birokrasi ini berisiko menjadi sangat eksklusif ya. Hanya bisa dinikmati oleh warga yang tinggal di kota metropolis dengan infrastruktur optik fiber. Sementara wilayah lain tertinggal semakin jauh di belakang. Dan masalahnya berlapis, bukan sekedar urusan kabel internet yang belum masuk desa. Lalu apa lagi? Mari kita bicarakan tentang kualitas data yang sebenarnya menjadi bahan bakar bagi mesin algoritma pemerintah ini. Peningkatan kuantitas dataset di Satu Data Indonesia tadi tidak selalu berbanding lurus dengan interoperabilitasnya. Maksudnya datanya banyak tapi tidak bisa saling terhubung? Tepat. Di lapangan, ego sektoral antar instansi ini masih menghasilkan duplikasi database berskala besar. Masalah teknis yang paling kritikal saat ini adalah standar metadata dan kode referensi yang sama sekali tidak seragam. Tunggu, beri saya contoh konkret soal metadata yang tidak seragam ini. Sederhana saja, jika Kementerian A mengklasifikasikan data jenis kelamin dalam database mereka menggunakan format angka 1 dan 2. Oke, 1 pria, 2 wanita. Iya, sementara pemerintah daerah B menggunakan huruf P dan W. Pria dan wanita? Sistem kecerdasan buatan secanggih apapun, bahkan agentic AI yang kita bahas tadi, akan gagal memproses analitik gabungan secara real-time, karena API mereka pada dasarnya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Mesinnya kebingungan menyatukan angka dan huruf? Tepat. Tanpa harmonisasi tata kelola data ini di level back-end, portal layanan terpadu secanggih apapun di front-end hanya akan menjadi etalase kosong yang lambat. Itu adalah utang teknis atau technical debt yang sangat mengerikan jika tidak segera dibersihkan dari sekarang. Dan kita belum menyentuh krisis operasional terbesarnya. Apa itu? Ketersediaan talenta digital lokal. Pemerintah daerah bisa saja mengalokasikan dana untuk membeli server termahal atau menyewa layanan cloud premium. Uang bisa dicari ya? Tapi siapa yang akan memelihara infrastruktur tersebut? Siapa yang akan menulis arsitektur API-nya, mendeteksi intrusi keamanan siber pada jam 3 pagi, atau melatih ulang model algoritma AI lokal agar sesuai dengan kebutuhan daerah? Tentu butuh ahli perangkat lunak di lapangan. Tanpa talenta rekayasa perangkat lunak yang menetap di daerah, sistem yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah ini bisa lumpuh total hanya dalam beberapa tahun, karena tidak ada yang mampu memperbaruinya. Kurangnya talenta digital di sektor publik ini adalah krisis senyap. Kita tidak bisa sekedar melempar tender ke vendor pihak ketiga setiap tahun. Anda tidak bisa mengelola agentic AI atau menerapkan quantum safe cryptography hanya dengan melakukan tender tahunan ke vendor luar. Pengetahuan institusionalnya harus berada dan hidup di dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Berarti kesenjangan talenta, anomali metadata, dan disparitas infrastruktur fisik ini harus ditangani secara simultan. Harus. Jika gagal, otomatisasi birokrasi ini tidak akan menjadi solusi, melainkan malah menjadi alat akselerator ketimpangan. Pembahasan yang sangat padat dan membuka mata kita semua. Kita telah mengupas cetak biru Bappenas 2025-2045 ini dari akarnya. Menyeluruh sekali. Kita melihat bagaimana negara berusaha membuang warisan e-government lama yang reaktif dan penuh silase itu. Beralih ke arsitektur tata kelola yang sepenuhnya berpusat pada perjalanan hidup warga negara? Ya, kita juga telah menelusuri teknologi-teknologi absolut yang sedang disiapkan. Mulai dari blockchain untuk integritas data kepemilikan, Agentic AI untuk layanan yang proaktif, hingga persiapan geopolitik menghadapi deskripsi kuantum lewat data embassy. Dan kita telah berkaca pada implementasi DPI di India, simplifikasi layanan di UAE, hingga kurasi layanan MyData di Korea Selatan yang begitu memanjakan warganya. serta tentu saja memetakan rintangan raksasa di halaman belakang kita sendiri, dari urusan metadata hingga kesenjangan wilayah 3T. Transformasi menuju pemerintahan digital 2045 ini pada akhirnya adalah sebuah operasi perubahan DNA negara secara menyeluruh. Lalu mengapa Anda, sebagai pendengar yang menyimak analisis ini, harus sangat peduli? Karena ini akan menyentuh keseharian Anda. Betul.
Karena ujung dari setiap baris kode yang ditulis, setiap server yang dihidupkan, dan setiap algoritma yang dilatih oleh pemerintah ini berdampak langsung pada aset paling berharga milik Anda, waktu dan privasi Anda. Keduanya tidak bisa dibeli. Cetak biru ini adalah sebuah janji tentang negara yang tidak lagi menguras jam kerja produktif Anda dalam antrian birokrasi. Ini tentang negara yang hadir secara proaktif menyalurkan hak ekonomi Anda sebelum Anda memintanya, sambil secara bersamaan menghormati batas kedaulatan data pribadi Anda. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri penelusuran mendalam ini, mari kita pikirkan satu skenario ekstrim dari penerapan otomatisasi penuh ini yang jarang sekali dibahas publik. Skenario seperti apa? Jika sistem digital government masa depan mendesain profil warga negara tunggal, di mana setiap rekam jejak finansial, aset fisik, hak asuransi, dan kewajiban pajak saling terhubung erat dan diproses secara otonom oleh kecerdasan buatan, Ya. apa yang terjadi pada identitas digital ini ketika seorang warga negara meninggal dunia? Kematian digital. Betul. Apakah sistem akan secara otomatis memicu protokol kematian, mengeksekusi smart contract untuk mencairkan asuransi ke ahli waris dalam hitungan detik, menutup akses perbankan secara instan, dan mentransfer kepemilikan aset ke keluarga tanpa campur tangan hakim atau notaris manusia sama sekali? Wow. Di mana sebenarnya batas antara efisiensi mesin absolut dan kebutuhan penyelesaian warisan digital kita yang kompleks? Skenario warisan digital dan kematian otonom. Sebuah pemikiran filosofis sekaligus teka-teki logistik masa depan yang sangat menarik untuk Anda renungkan sendiri di rumah. Bagaimana algoritma memproses akhir dari siklus hidup seorang warga negara secara paripurna? Sangat patut untuk dieksplorasi lebih jauh. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam sesi penelusuran mendalam hari ini. Tetaplah skeptis, teruslah mempertanyakan lanskap teknologi di sekitar Anda. Dan sampai jumpa di analisis kritis kita berikutnya. Selamat melanjutkan hari Anda.